warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Habib Yoga di channel kesayangan Anda, Dr. Hewan. Hari ini kita akan membahas tentang skabiosis atau tungau pada kucing, hewan terutama. Hari ini bersama saya di sini ada seekor kucing yang sedang tungauan. Coba lihat ke sini. Oke, sebagaimana yang telah teman-teman lihat di sana, di sini tuh banyak sekali kerak-kerak yang ada di telinga. Ini adalah disebabkan oleh tungau ya, bukan oleh jamur. Jadi sekali lagi ini disebabkan oleh tungau, bukan oleh jamur. Lihat, ini itu kerak-kerak gara-gara tungau tersebut membuat luka dalam, kemudian akan menyebabkan kerak di luar atau keropeng. Ini adalah disebabkan oleh tungau, semacam kutu tapi di bawah kulit seperti itu. Dan ini kucingnya sudah hampir seluruh badannya kena. Kemudian ini lihat, coba dilihat perutnya juga sudah mau kena. Bahkan ini bagian wajahnya juga udah kena. Teman-teman harus membawa kucingnya ke dokter hewan sesegera mungkin agar mendapatkan injeksi atau suntik anti parasit namanya. Jadi suntikan anti parasit ini akan membunuh si tungau itu dari dalam, karena dia terletak di dalam kulit. Jadi kalau seandainya cuma pakaiin krim aja, dimandiin aja, itu tidak cukup, dan bahkan itu akan sangat menyiksa bagi hewan kesayangan. Ini setelah umumnya penyakit kayak gini itu akan memerlukan minimal 2 kali suntikan, karena dia harus dimatikan sampai benar-benar tungau itu habis 100%. Jadi misalnya hari ini disuntik, kemudian 2 minggu lagi harus disuntik yang kedua, walaupun sudah menunjukkan adanya perkembangan atau kesembuhan. Karena kalau seandainya cuma sekali suntik, dipastikan akan kembali muncul lagi seperti itu. Kemudian setelah suntik pertama, baru setelah itu 5 hari kemudian baru boleh dimandikan. Jadi kucing ini baru saja disuntik 2 hari yang lalu, kemudian kami menunggu untuk 5 hari lagi untuk dimandikan seperti itu. Oke, ini adalah gambar dari atau biasanya kucing itu disebut oleh parasit notoedric. Jadi dia itu menggali lubang semacam terowongan, kemudian akan meninggalkan telur-telurnya yang ada di sana. Ketika suntikan pertama kali diberikan, maka ini akan mati yang dewasa-dewasa, namun telur di dalam situ masih akan tetap hidup. Umumnya siklus hidupnya itu berkisar 2 mingguan. Setelah usia 2 minggu dia akan menetas. Makanya saat pertama kali disuntik yang mati adalah yang dewasa-dewasa. Kemudian nanti pas yang kedua diharapkan telur-telur ini menetas, kemudian akan mati juga karena pengaruh suntikan. Itulah kenapa kita harus memberikan suntikan setiap 2 minggu sekali. Teman-teman sudah mengetahui bagaimana sih skabiosis ini bisa menyebabkan telinga hewan berkerak-kerak dan sebagainya. Kemudian sudah mengetahui bagaimana kenapa sih harus disuntik 2 kali seminggu, kenapa obat-obatan yang disalep misalnya krim dimandikan saja tidak cukup, karena hal-hal yang saya sebutkan tadi. Umumnya sih penyakit ini tidak mematikan, namun sangat menyiksa hewan, karena ini tuh akan mengakibatkan sangat gatal, kemudian akan mengakibatkan hewan itu malas bergerak, kemudian stres berlebihan dan sebagainya. Dan yang paling sering, umumnya kalau seandainya hewan sudah memiliki tungau ini, mereka tidak akan mau makan lagi. Jadi umumnya kalau di tempat saya, kami akan memberikan antibiotik kalau seandainya memang diperlukan, kemudian anti gatal, kemudian multivitamin untuk menambah nafsu makan. Oke, ngomong-ngomong mengenai penambahan nafsu makan, saya ingin memperkenalkan produk racikan saya, yaitu vitamin racikan yang akan menambah nafsu makan hewan. Kalian nanti kalau tertarik, mungkin hewannya kurang nafsu makan, kemudian tidak terlalu bersemangat dalam makan, teman-teman bisa pesen di link Shopee di bawah ini. Kemasannya ada dalam sini, namun di dalamnya nanti dalam bentuk serbuk dulu. Setelah nanti rumah boleh diseduh dengan air
hangat, kemudian dikocok, kemudian diberikan sesuai takaran dosis yang akan ditentukan nanti. Kemudian teman-teman di Shopee juga bisa konsultasi, tinggal diikuti aja, nanti akan saya balas satu persatu. Oke, ya promosi vitamin udah. Kalau teman-teman berminat atau mau konsultasi di Shopee bisa aja, silahkan klik aja link di bawah ini. Oke, demikianlah teman-teman mengenai skabiosis. Saya harap tidak ada yang bertanya lagi, dok, kucing saya jamuran, gejalanya kayak kupingnya keropengan dan sebagainya, itu tidak bisa diterima lagi. Teman-teman sekarang udah tahu bahwa kalau seandainya bergerak seperti itu, kemungkinan besar oleh tungau, seperti itu ya. Kemudian jangan asal kasih obat sembarangan, dok, kata si A dikasih ini, kata si B dikasih ini, itu tidak boleh. Langsung aja ke dokter hewan. Insya Allah itu dalam 2 kali terapi itu akan terlihat reaksinya, pengobatannya. Bahkan ada yang kalau parah banget itu sampai 3 kali pertemuan untuk diterapi kayak gitu. Kemudian yang paling penting sih, ini adalah salah satu penyakit zoonosis atau bisa ditularkan dari hewan ke manusia maupun dari manusia ke hewan. Jadi kalau seandainya hewan kalian ada menderita seperti ini, sebaiknya kurang-kurangin dulu berpeluk-pelukan dengan hewannya ataupun bersentuhan dulu, atau harus pakai sarung tangan. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Namun kalau seandainya ada hal yang lain bisa ditanyakan juga di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman lainnya. Dan mudah-mudahan saya akan kembali lagi aktif di YouTube, karena beberapa hari belakangan ini saya lagi sibuk dengan renovasi klinik. Jadi mohon maaf videonya lagi puasa. Oke, sekian untuk video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.